Oke, yes. Ya, selamat pagi, selamat siang teman-temanku yang terkasih. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi pada sesi pembelajaran video ya. Ini saya menggunakan media video. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mempelajari bab 1 tentang berpikir komputasional, kita lanjutkan di bab yang kedua, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini kita sudah sangat mengenal tentunya. Nah, saya akan sampaikan dulu tujuan dari bab ini adalah yang pertama, teman-teman mampu melakukan pencarian informasi di internet. Nah, ini sudah ya, kalian hampir tiap hari nih bisa cari-cari di internet. Nah, yang kedua, menggunakan aplikasi pengolah kata untuk menyusun instrumen, laporan, atau makalah dan proposal. Lalu yang ketiga, menerapkan simbol-simbol diagram alir pada perangkat lunak pengolah kata. Lalu yang keempat, menggunakan aplikasi spreadsheet untuk menyajikan data dan menyusun proposal atau laporan keuangan. Lalu yang kelima, menerapkan operator logika proporsional pada perangkat lunak pengolah angka. Lalu yang keenam, menggunakan aplikasi presentasi untuk mempresentasikan proposal dan laporan. Lalu yang ketujuh, menggunakan printer dan scanner. Yang kedelapan, mengidentifikasi perangkat fotografi dan videografi. Lalu yang kesembilan, menggunakan perangkat fotografi dan videografi. Loh, banyak ya teman-teman ya. Pada bab ini ya lumayan untuk materinya. Nah, kita pecah-pecahin dulu aja deh ke materi-materinya. Nah, yang kita bahas yang pertama, mesin pencari informasi digital. Lalu pertemuan berikutnya, aplikasi pengolah kata. Lalu berikutnya lagi, aplikasi pengolah angka. Lalu aplikasi presentasi. Lalu ada printer dan scanner. Lalu yang terakhir ada aplikasi fotografi dan videografi. Oke, pada hari ini kita akan membahas yang mesin pencari informasi digital. Nah, tentunya kita sebagai manusia zaman now gitu ya, manusia sekarang itu kita sudah familiar dengan pencarian secara digital. Oke, kita ke awal dulu ya, pengenalan mengenai TIK. Nah, TIK itu merupakan suatu proses teknis yang mencakup pengambilan, pemrosesan, dan penyampaian informasi. Nah, TIK dikelompokkan jadi dua. Yang pertama, teknologi informasi. Ini adalah alat atau media yang digunakan untuk mengolah informasi. Contohnya komputer. Lalu yang kedua, teknologi komunikasi. Ini alat atau media yang digunakan untuk memindahkan atau menyampaikan informasi dari sumber ke penerima. Contohnya televisi atau handphone. Nah, secara keseluruhan, TIK dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan, dan penyampaian informasi menggunakan suatu media. Oke, nah penggunaan TIK ini sudah kita lakukan tiap hari ya teman-teman. Itu tentunya dalam pembelajaran tentunya yang kita lakukan sekarang ini teman-teman melakukan pembelajaran lewat online. Oke, nah kita masuk ke materi ya. Nah, mesin pencari web. Nah, ini teman-teman pasti kalau kalian cari-cari tugas juga akrab lah ya dengan namanya mesin pencari. Nah, apa itu mesin pencari? Layanan komputer yang dibuat dan dipakai untuk melakukan pencarian data atau liputan yang tersimpan pada layanan www atau FTP. FTP itu apa ya? File Transfer Protocol ya. Jadi itu sebuah media untuk atau server ya, server untuk naruh data-data di sana.
Lalu ada publikasi milis dan lain-lain. Nah, akhir-akhir ini mesin pencari ini kita kenal yang namanya Google, ya. Nah, Google ini menyediakan fasilitas yang pertama ada mencari informasi secara digital. Kalau zaman dulu orang-orang mau cari informasi ya tanya ke orang gitu ya. Tapi kalau sekarang itu bisa dari gadget ya, bisa dari gadget, bisa dari laptop, komputer yang terhubung ke internet tentunya. Nah, informasi digital itu adalah informasi yang memanfaatkan media atau alat elektronik untuk mendapatkan dan menyampaikan suatu berita, data maupun informasi. Nah, jenis-jenis informasi digital yang sering digunakan itu ada email, chatting, lalu ada untuk aplikasi pertemuan online itu ada daring, untuk daring ya itu ada Zoom, ada Google Meet. Nah, untuk lain-lainnya banyaklah untuk aplikasi Google ini. Nah, lalu ada juga aplikasi percakapan, chatting ya. Nah, chatting ini kegiatan berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. Nah, fitur ini kamu bisa mengobrol dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja, asal terhubung dengan internet. Nah, aplikasinya itu ada Telegram, lalu kalau zaman dulu itu ada Messenger Yahoo, itu dulu, tapi sekarang ada WhatsApp ya, ada WhatsApp. Nah, lalu yang tidak kalah lain adalah aplikasi pertemuan online. Nah, atau kita sebut sebagai teleconference. Ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu pertemuan atau komunikasi dimanapun dan kapanpun via internet yang tidak mengharuskan Anda untuk bertemu langsung satu sama lain. Ya, kayak teman-teman Google Meet-an gitu ya, Google Meet dengan Bapak Ibu guru atau dengan teman-teman kalian sendiri. Oke, nah pembahasan mengenai mesin pencari ini, teman-teman nanti langsung saja ke latihan ya, ke latihan atau penugasan. Teman-teman nanti silahkan melihat pada classwork ya. Nah, saya akan jelaskan ya, toh. Saya akan menjelaskan. Teman-teman silahkan nanti melihat pada classwork ya. Ini ada dua materi ya yang saya berikan, ada materi dan tugas. Nah, untuk cara-cara atau sintak-sintak penelusuran sudah ada di sini di materi ini. Lalu untuk penugasannya ini ada teman-teman nanti silahkan membuat resume mengenai macam-macam teknik penelusuran search engine pada situs Google. Nah, resume dibuat pada Microsoft Word atau Google Docs. Nah, untuk screenshot-nya nanti silakan dipastekan di sini ya. Nah, saya perlihatkan dulu job sheet-nya. Oke. Nah, di sini ada nama, kelas, nomor absen, lalu nanti diisi. Nah, di sini ada sintak yang dicoba ya. Ini sintak-sintaknya apa saja, nanti silahkan kalian baca dari materi teknik penelusuran search engine. Nah, sintaknya ini misalkan N, lalu keterangan sintaknya ini dia akan menghasilkan apa gitu ya. Kalian silahkan membuatkan tulisan di sini. Perintah N itu fungsinya untuk apa? Lalu perintah OR itu fungsinya untuk apa dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman untuk bukti penelusuran silahkan di screenshot lalu ditaruh di sini. Nah, Pak, cara mengerjakannya bagaimana? Oke, kita ini ya, praktekkan ya, coba. Nah, kita buka dulu materinya guys. Oke, mesin pencari. Nah, ini kita fokuskan ke Google ya. Kita fokuskan Google. Nah, ini ada berbagai macam sintak. Sintak itu apa sih gitu ya?
Sintak ini adalah suatu kata kunci ya, kata kuncinya. Ini perintah-perintahnya ya, kan ada banyak itu. Nah, contohnya adalah ini, N. Nah, teman-teman nanti bisa dibaca dulu untuk perintah ini kira-kira mau ngapain aja sih perintah N itu. Nah, kalian nanti silahkan caranya praktekkan. Buka browsernya lalu ketikkan google.com. Nah, lalu teman-teman praktekkan perintahnya apa. Ini contohnya misalkan simulasi N digital. Kita lakukan ya. Simulasi N digital. Nah, oke. Itu teman-teman nanti akan ada hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Nah, nanti ini di screenshot ya. Ini di screenshot lalu ditaruh di sini. Ini ya. Oke, perintah N ini untuk apa sih? Perintah N untuk melakukan pencarian web, baik judul web, URL, ataupun teks deskripsi pada halaman dengan kata simulasi dan digital. Oke, artinya gimana sih? Nggak mudeng, Pak. Oke, lihat ya. Ini kan fungsinya untuk melakukan pencarian web, baik judul web, URL gitu ya. Nah, ini ada URL-nya ya. Ada URL-nya, ada tulisannya. Lalu ada juga di sini teks deskripsi. Nah, ini teks deskripsi itu ini. Ya, ini. Lalu jika menggunakan perintah N, ini akan menghasilkan sekitar berapa ini? 10.300.000 hasil. Wow, banyak ya. Ada kata simulasi dan ada kata digital. Oke, seperti itu untuk eh, pengerjaan tugasnya. Nah, teman-teman nanti silakan ada di sini ada perintah N, ada perintah OR, ada perintah apalagi ini in title, all in title, ada in URL, ada all in URL, ada site, ada pula file type. Nah, nanti silakan kalian cari ya. Kalian cari lalu dipraktekkan. Oke, seperti itu aja. Lalu kalau ini sudah selesai, silakan diupload di tempat biasa ya. Di sini. Oke. Yes, itu aja teman-teman untuk penjelasan pada pagi atau siang hari ini. Terima kasih banyak sudah berkunjung pada video pembelajaran. Teman-teman, kalau memungkinkan silahkan teman-teman like video ini, lalu juga subscribe ya, supaya pengunjung di channel YouTube saya ini semakin banyak, ya toh. Ini supaya jadi YouTuber gitu ya. Teman-teman nanti silakan like, subscribe, and comment. Nah, untuk tugas ini teman-teman nanti silakan komen ya. Saya minta komen, untuk komennya di sini silakan nanti menuliskan dari kamu nama, kelas, dan nomor absen ya. Kalau teman-teman belum menuliskan komen, berarti teman-teman belum menyimak video pembelajaran dari saya. Oke, seperti itu guys ya. Teman-teman silahkan melanjutkan aktivitas mengerjakan tugas teknik penelusuran search engine, jaga kesehatan, ayo vaksin supaya kita bisa lekas ketemu untuk praktek di SMK Kolese Mikael. Itu aja teman-teman, terima kasih, berkah dalam, see you. Yes.